Halo Sobat TVRI, ketemu lagi bersama Deden di sini di Ruang Ngobrol, bincang santai makna mendalam tentunya. Nah, untuk hari ini Deden sudah kedatangan tamu-tamu kita yang luar biasa banget ya. Tadi sudah bincang-bincang sedikit, tapi lebih enaknya kita akan bincang lebih banyak lagi bersama hari ini. Deden sudah kedatangan tamu-tamu spesial kita juga. Ada dari sebelah kanan saya dulu. Ini ada Mbak Fitri Herani dari Youth Delegate Asia Pacific Youth Lead Summit on Ending Violence Against Children Philippines and anggota GAS Mataram. Dan juga masih sama dari Youth Delegate itu ada Muhammad Dadan Pratama dan sebelahnya ada Mas Fandi Zulmi dari Manager Program Stopping Cybercrime Against Children, More Safety and Protection on the Internet. Betul Mas ya? Selamat datang sebelumnya. Terima kasih. Oke, Mas, ini sebelumnya tadi kita sudah bincang-bincang sedikit nih mengenai beberapa program dan sebagainya dari Asia dan sebagainya, Asia Pasifik dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan terkait program ini sendiri itu seperti apa? Iya, nah sebenarnya kita baru masuk di Lombok ini ya untuk intervensi membuat ruang aman di internet itu mulai tahun lalu, tepatnya di November 2025 kita coba masuk ke Mataram, sama kita lihat juga kenapa kita intervensi ke Mataram, Lombok tepatnya karena kasus kekerasan itu meningkat. Ditambah lagi Lombok ini menjadi daerah wisata prioritas ya beberapa akhir tahun ini, jadi itu membuat tingkat eksploitasi anak itu meningkat, kekerasan seksual di dalam jaringan juga meningkat. Jadi itu kenapa kita menyasar Lombok untuk program cyber safety ini gitu Mas. Oke, berarti memang karena memang daerah ini juga termasuk daerah yang memang program prioritas juga untuk wisata dan sebagainya gitu ya. Terus melihat traffic dari NTB ini sendiri gitu. Oke, terus saya ingin bertanya sebelumnya juga bersama dua rekan saya di sebelah. Ini kelihatan muda-muda tapi juga prestasinya luar biasa, baik tingkat nasional maupun internasional gitu ya. Mungkin bisa diceritakan tadi mengenai beberapa program yang sudah saya jelaskan di awal. Dari Daden atau Boleh Mbak Fitri dulu apa Mas Daden boleh? Terkait kegiatan APAC Summit tadi, yaitu Asia Pacific Youth Summit ini adalah salah satu forum di mana kita dipertemukan dengan teman-teman pemuda kita dari 23 negara dengan jumlah 150 pemuda yang ada yang dibagi nih, ada yang anak-anak, ada yang dari remaja gitu atau yang youth. Di mana kita dibuatkan suatu wadah konferensi yang di mana kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita ataupun inisiatif-inisiatif yang memang bertujuan untuk memberhentikan kekerasan terhadap anak. Kalau memang belum bisa memberhentikan, minimal mengurangi begitu. Khususnya di area regional Asia Pasifik itu sendiri. Dan dalam kegiatan ini juga ada 4 tema besar yang diangkat, yaitu ada corporal punishment atau kekerasan fisik terhadap anak, kemudian child labor atau pekerja anak, kemudian pernikahan dini, dan yang terakhir yaitu Oksea, yang dimana lagi meningkatnya nih gitu, apalagi di era gempuran digitalisasi saat ini. Oke. Kalau Mas Dadan dari Mas sedikit Dadan tambahan terkait dengan program ataupun acara yang kita alhamdulillah laksanakan ikut kemarin di Filipina, yang dimana dilaksanakan oleh salah satu organisasi yang fokus terhadap anak, yaitu Global Youth Led Summit, Global Youth Led Movement. Jadi salah satu organisasi yang fokus terhadap kekerasan terhadap anak, untuk memberhentikan semua kekerasan terhadap anak. Tetapi pada program tersebut kita dibuatkan itu dalam 3 hari, yang dimana pada hari pertama dan hari keduanya seperti biasa kita sharing terkait dengan 4 isu tadi. Tetapi pada hari ketiganya yang sangat luar biasa bagi saya, karena pengalaman pertama sekaligus yang membuat saya tersadarkan juga, yaitu pada sesi hackathonnya. Yang dimana pada sesi hackathon ini kita dibuatkan grup nih kan. Kita dari berbagai macam negara, 23 negara. Kemudian kita dibuatkan grup per isu yang kita ambil. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin saya mengambil isu pernikahan anak, yang dimana kita ketahui bersama di Nusa Tenggara Barat lagi ini marak-maraknya. Menurut BPS tahun 2025 itu mengatakan bahwasanya Provinsi NTB ini adalah menjadi salah satu provinsi yang tingkat pernikahan anaknya lumayan tinggi lah. Jadi itu yang mengapa kami mengambil pernikahan anak ini.
Dan alhamdulillahnya pada sisi hackathon ini akan dicari solusi-solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita diberikan. Jadi kami kemarin dengan 2 teman kami di Filipina dan 1 Kamboja itu alhamdulillah memenangkan atau winner dalam memberikan solusi terbaik daripada permasalahan khususnya pernikahan anak ini. Oke, berarti kemarin untuk berangkat dari sini, khusus dari Nusa Tenggara itu berapa orang? Jadi untuk yang Total berangkat semuanya. kemarin 2 sih, karena Dua, kan kita oke. dibiayai langsung atau disupport langsung oleh PKPA, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Indonesia. Yang dimana ada 3 cabang ya Bang ya. Pertama di Medan itu diambil 2 orang anak muda, yang kedua di Palu 2 orang anak muda, dan yang ketiga di NTB 2 orang anak muda. Jadi kalau kita kalkulasikan 6 anak muda dan 3 mentor ya dari setiap cabang-cabang tersebut. Betul, soal mentornya. Oke. Tadi membahas tentang pernikahan anak ya. Kita lihat di Nusa Tenggara Barat ini juga marak banget dengan pernikahan Betul ini. sekali. Bahkan Betul di sekali. usia yang kita bilang tidak layak untuk menikah. Di sini lumayan tinggi tingkatnya. Nah, itu menurut Mas Fendi atau Mas Dadan atau Mbak Fitri itu bagaimana? Ya, nah ini seperti yang disampaikan dengan Fitri sebelumnya. Kenapa 4 isu ini diangkat? Karena ini memang menjadi isu prioritasnya di Asia Pasifik. Ini juga dari hasil Global Ministerial Conference yang pertama di Bogota tahun 2024. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah perkawinan anak, kemudian corporal punishment, child labor, sama Oxia ini. Nah, jadi keempat isu ini memang yang paling, nggak hanya di Indonesia sebenarnya, nggak hanya di NTB. Jadi di semua Asia Pasifik ini masih menjadi problems, tingkatnya itu memang masih tinggi. Makanya inilah dibuat solusinya, dibuat acara konferensi APAKID Summit ini untuk melihat apa suara dari orang muda, apa rekomendasi dari orang muda yang bisa disampaikan, karena suara ini juga akan dibawa ke Global Ministerial Conference yang kedua yang dilaksanakan di Filipina juga untuk yang keduanya gitu. Itu akan dilaksanakan di bulan 11 mendatang. Oke, Seperti berarti itu. acara ini berkontinu gitu. Iya, Mas? betul sekali. Jadi mereka dari segi government-nya mereka melihat dari suara anak apa rekomendasi yang bisa mereka berikan untuk menuntas keempat isu yang hangat ini gitu. Oke, kembali lagi. Berarti tadi untuk acaranya tetap diselenggarakan tiap tahun. Ini kegiatan pertama yang dilakukan Global Youth Movement karena ini hasil dari Global Ministerial Conference yang pertama di Bogota. Harapannya kalau kita lihat dari Global Youth Movement ini bakal menjadi annual event. Nah, cuman kita lihat nanti apakah juga akan dilaksanakan topan. Juga ini juga melihat dari feedback atau follow up kegiatan dari GMC yang kedua di Filipina nanti gitu. Oke. Tadi aku agak menarik nih dengan kata gas di belakang. Iya, Apa ini gas itu? Apa ini? Itu agak menarik gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Gas itu apa sih gitu, Mbak Fitri, Mas Dadan, atau Mas? Gas Mataram itu nama komunitas kita. Dimana kan tadi udah dijelasin nih ada Yayasan PKPA. Nah, di bawah naungan Yayasan PKPA itu ada komunitas, gitu, dan ada komunitasnya, ada di Lombok juga gitu. Nah, kalau di Lombok namanya Gas Mataram. Nah, Gas Mataram nggak tentang cuman gas motor gitu. Iya, gue kayak identik banget. Gas apa ya gitu. Tapi Gas Mataram itu singkatan dari Garda Asasa Sambo. Garda Asa. Asasa Sambo. Oke, Sasak sama Bojo. Iya, betul sekali. Jadi harapannya kita sebagai pemuda yang memiliki peran penting begitu ya di lingkungan kita, khususnya di isu perlindungan anak ini menjadi garda terdepan gitu untuk melindungi adik-adik kita ataupun anak-anak di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang di Kota Mataram. Betul. Betul sekali, sedikit tambahan. Boleh. Karena Tanya juga nggak apa-apa. Iya. Karena begini, kita sebenarnya ya harus merubah perspektif kita terkait dengan atau permasalahan yang ada fokus pada anak-anak ini. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasannya ini permasalahan. Akan tetapi kita merubah perspektif kita bahwa ini adalah janji. Janji kita semua. Bahwasanya bukan hanya permasalahan, tapi ini janji. Kenapa janji? Karena janji adalah ada suatu berutang. Kita berutang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau permasalahan saja kemungkinan apa masalah ini bukan masalah saya kan, bukan masalah pribadi saya dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita udah melihat permasalahan ini sebagai janji, maka kita harus berusaha untuk melunasi utang kita kepada negara ini. Di mana pada Undang-Undang Alinea
1-4 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebih seperti itulah. Itu mengapalah PKPA juga fokus dan mempunyai dampingan youth ya, pemuda di Medan, di Palu dan khususnya di NTB ini, kemudian agar lebih banyak yang berpartisipasi, maka lebih banyak juga yang akan tersadarkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus tadi membahas sedikit lagi nih, mengulik tentang tadi acara yang di Filipina kurang lebih 4 hari ya. 3 hari. 3 hari. Tentunya ada sesuatu experience Betul sekali. yang bisa mungkin sekarang diceritain nih untuk sobat-sobat dari di rumah. Baik itu pengalaman senang, sedih. Tentunya senang-senang aja Iya, ya iya. kayaknya. Siap, Kalau sedih siap. kayaknya nggak. Mungkin bisa disampaikan terkait yang hal paling menarik deh. Sehingga menjadi sampai sekarang, aduh masih kebayang-bayang nih gitu. Jadi, Iya. oke, hal yang paling menarik ya kan kegiatannya 3 hari ini. Hari pertama, kedua kita breakout room gitu. Nah, breakout room ini kita dibagi ke beberapa ruangan, ada 3 sampai 4 ruangan. Nah, di sana kita dibagiin tema nih, tematik Oke. tersendiri. Misalnya yang child labor, ada yang solusinya bagaimana, kemudian mungkin peran anak itu bagaimana di dalam dunia pekerjaan gitu. Nah, kemudian yang salah satu yang paling Fitri highlight di sana adalah salah satu room, yaitu di child labor, di mana di sana kita dapat experience. Kan biasanya nih kalau kita bahas tentang advokasi atau sosial, di bayangan kita tuh sosialisasi, disampaikan materi terkait perlindungan anak, udah selesai gitu kan. Betul. Tapi dengan berkembangnya zaman, kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mengadvokasi. Nah, salah satunya yang Fitri dapat yaitu ada nih salah satu program dari teman-teman yang di Filipina. Mereka buat kayak musik hip hop, judulnya itu The Journey of Nadia, Oke. di mana mereka tuh mengisahkan kisah mereka ketika menjadi penyintas melalui musik, penyintas child labor gitu. Karena memang menurut pas kita diskusi nih sama teman-teman yang Filipina, memang karena kondisi wilayah kita itu lumayan mirip ya, karena sama-sama Asia. Jadi tingkat child labornya juga lumayan, kurang lebih begitu. Sehingga mereka bikin program, mereka bikin suatu produk, yaitu lagu hip hop yang mungkin kalau orang dengar, mungkin kalau nggak paham kayak asik-asik aja ya. nih gitu. Betul. Padahal di dalamnya itu ada nilai-nilai advokasi dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, saat itu juga pas mereka bikin produk ini, memang di Filipina lagi hype tuh lagu-lagu hip hop gitu. Jadi lebih mudah diterima dan lebih mudah untuk memberikan pemahaman bahwa ini loh dampak dari child labor itu sendiri. Jadi kayak Fitri bisa highlight, oh ternyata advokasi itu bukan hanya kita bikin Iya. modul Kampanye pembelajaran, gitu ya. sosialisasi atau kampanye di media sosial, Betul, tapi betul. bisa disuarakan melalui seni. Tentunya pengembangannya di salon mana saja, Ya, betul ya. itu dia. Oke, Mas Dadar ya udah Halo, nggak- saya. Mas Dadar. Iya, Daden, sorry. Iya. Mas Dadar kayak udah nggak sabar nih. Aduh, aku juga. Gimana Mas? Ya, jadi pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang banyak menyadarkan diri saya sendiri ya. Karena pada kegiatan di Filipina tersebut kita bertemu dan berdiskusi dengan 150 anak muda ya, se-Asia Pasifik. Oke. Betul sekali, yang dimana kita tentunya berbeda-beda budaya, berbeda-beda agama, permasalahan juga di setiap negara dan sebagainya. Itu yang membuat saya berpikir bahwa untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mempunyai 2 yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang dimana kegiatan itu juga mempunyai tujuan ya, agar bagaimana kemudian kita bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan ini di daerah kita masing-masing, agar kita bisa memimpin anak-anak muda di daerah kita masing-masing, dan agar kita bisa menggerakkan dan perjuangkan hak-hak anak tersebut. Yang dimana saya simpulkan menjadi 2 kata, Apa itu? 2 kata. perjuangan dan pergerakan. Perjuangan dan pergerakan. Iya. Wah, Jadi- makna mendalam ya tentunya. Ada Jadi- perjuangan dan tentunya pergerakan kita juga. Oke. Jadi Jadi- gimana, Mas? Kita harus tanamkan dalam diri kita, karena kan kita ini anak muda terpilih kan ya, Betul. untuk mewakili Indonesia di sana. Jadi kita harus punya jiwa perjuangan, yang dimana ketika kita melihat permasalahan-permasalahan anak yang ada di sekitar kita, dan banyak tentunya, apalagi di ranah-ranah domestik dan sebagainya kan, Betul. apalagi sekarang saya sentil sudah
isi pesantren-pesantren ini biar sadarkan juga kan. Jadi harus ada jiwa perjuang kita. Meskipun itu bukan keluarga kita ataupun teman dekat kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian setelah kita mempunyai jiwa juang, maka kita harus mempunyai jiwa pergerakan. Yang dimana jiwa pergerakan ini untuk kita sama-sama membangun kesadaran dengan diri kita sendiri. Ataupun dengan teman-teman kita, sebaya kita, apalagi kita sebagai anak muda yang tentunya lebih memahami lagi apalagi permasalahan-permasalahan di anak dan anak muda saat ini. Kemudian, satu solusi yang membuat saya tertarik, dan ini juga menjadi solusi saya membuat kita menang kemarin di hackathon itu ya, yaitu solusinya tentang kita akan membuat film. Oke. Karena ya begitu banyak ya. Kenapa film ya? Kenapa film? Karena menurut penelitian bahwasanya orang itu akan lebih mengingat cerita daripada kita menyampaikan padahal itu sangat penting sekali. Dua kata unik yang sampai detik ini masih membuat saya speechless mendengarnya, perjuangan dan pergerakan. Mas Fendi, saya mau izin bertanya nih Mas Fendi. Mas Fendi tadi dari komunitas, Dari Yayasan Pusat Yayasan. Kajian dan Perlindungan Anak. Oke, mungkin bisa dijelaskan kembali ini bergeraknya di apa dan sebagainya, Mas ya? Nah, sebenarnya PKPA ini kami sudah hadir 29 tahun yang lalu, Mas. Jadi kita headquarter itu di Medan, Sumatera Utara. Oke. Karena awal mulanya memang ada dari pendirinya itu berinisiasi untuk melakukan lembaga perlindungan anak antara mahasiswa dan dengan dosen gitu. Karena juga kasus pekerja anak juga sangat tinggi pada waktu itu. Jadi mulai dari situ sampai sekarang kita juga fokus masih dengan perlindungan anak, kemudian pemberdayaan perempuan. Jadi anaknya juga sekarang kita banyak terkait dengan salah satunya tadi itu perlindungan anak di dalam jaringan, kemudian pekerja anak, anak yang bekerja di jalanan, kemudian humanitarian juga gitu. Jadi pemberdayaan perempuan juga kita ada program. Dan saat ini juga PKPL sudah ada beberapa kantor cabang, salah satunya di Lombok. Oke. Kita ada di Nias, ada di Palu, dan di Banten, di Aceh, dan di Jakarta untuk sekretariat sebagai advokasi kita ke pemerintahan nasional seperti itu, Mas. Nah, kita masuk di Lombok, sebenarnya ini awalnya sudah lama kita mau masuk, cuman berkesempatan di akhir tahun kemarin, 2025 akhir, kita masuk. Karena juga kita melakukan asesmen kemarin itu temuan masih banyaknya tingkat kekerasan yang terjadi di Lombok, maka kita coba masuk dan sebagian besar diterima di pemerintahan Mataram dan Lombok. Jadi ya kita juga sudah menjalankan beberapa aktivitas, sudah melakukan audiensi dengan pemerintahan, melakukan diskusi dengan pemerintahan, gitu, melakukan juga capacity building dengan aktor perlindungan anak. Itu ada dari guru, kemudian dari aparat penegak hukum, dari social worker, kemudian jurnalis dan lainnya. Dan juga kita coba untuk mengadvokasi pemerintah juga untuk bisa menciptakan advokasi atau membuat turunan-turunan yang ada di nasional. Karena juga sekarang pemerintahan nasional juga gencar ya Mas. Betul. Untuk membuat yang tahun ini aja udah 2 kebijakan yang Kombiji keluarkan dari PP Tunas. Kemudian Permen Kombiji nomor 9 terkait pembatasan usia sosial media, Betul. gitu kan. Kemudian ada Perpres tahun lalu itu tentang perlindungan anak di dalam jaringan. Nah, ini juga kita akan vokasi ke pemerintahan NTB untuk bisa diterapkan di NTB juga untuk membuat turunannya dari kebijakan tersebut, gitu. Sama kita juga membentuk tadi ini komunitas Gas Mataram, di mana kita mau partisipasi anak. Karena ini eranya mereka, Betul. mereka digital native-nya, jadi mereka yang lebih tahu perkembangan apa yang terjadi di dunia digital saat ini, gitu kan. Maka kita coba bentuk youth-nya dan juga child-nya, jadi nggak hanya youth, kita juga bentuk anaknya juga yang di bawah 17 tahun. Jadi ada 2 kategori Gas Mataram ini, ada youth dan child. Dan harapannya ini kami mau nanti mereka menjadi Child and Youth Led Agency. Jadi mereka lah yang menjadi lead-nya. Mereka yang bisa menjadi peer educator untuk bisa memberi awareness ke teman sebaya mereka seperti itu. Oke. Nah, saya ingin bertanya tadi untuk batas usia sendiri. Nah, apakah ini terbuka untuk umum sehingga bisa mendaftar dan Iya. sebagainya? Mungkin sobat TVRI di rumah juga bertanya-tanya nih. Kebetulan nih, aku masuknya child nih, aku masuk ke youth nih, gitu. Mungkin bisa disampaikan terkait batas umur dan sebagainya tuh untuk kategori ini. Nah, karena juga kita kan ini maunya ini menjadi Child and Youth Led ya. Jadi mereka yang akan menjadi, kami nanti akan menyerahkan ke mereka karena mereka yang akan menjalankan
komunitas ini. Nanti mereka bisa paparkan bagaimana proses rekrutmennya, apakah mereka Iya. membuka rekrutmen gitu. Betul. Karena sampai saat ini dari awal kita pembentukan itu, sekarang kita sudah ada 20-an youth ya kalau nggak salah di Oke. Gas Mataram dan 20-an child juga gitu. Karena juga kita ini merupakan yang komunitas inklusif, jadi ini juga kita di dalamnya juga ada anak dan orang muda dengan disabilitas di dalamnya juga Oke. karena sebenarnya juga anak dan orang muda dengan disabilitas ini adalah korban yang terbanyak juga dalam Oke. kekerasan di dalam jaringan ini gitu, mau Oke. kejahatan, kekerasan di dalam jaringan ini gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman youth bisa sharing, karena ini yang kami serahkan ke mereka. Tim mereka ini. Benar. Kalau langsung gitu Mas ya. Boleh. Mungkin Sobat TVRI di rumah bertanya nih, untuk gabung menjadi salah satu anggota dan ikut berkegiatan itu bagaimana? Mungkin bisa dikampanyekan di sini gitu. Oke, mau di-spill nih mungkin karena Boleh. sebenarnya kalau setiap kita posting setiap kegiatan tuh pasti banyak banget yang tanya kayak gimana caranya join, Betul. gimana caranya join gitu kan. Karena mungkin Saya juga jujur mau join kayaknya. aduh. Kayaknya kok ini udah lewat batas usia ya Sobat TVRI. Ya, untuk gabungnya insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan open recruitment di mana ada beberapa tahapan nih yang perlu kita lalui di mana karena kita membutuhkan komitmen bersama karena Betul. memang kan ini kegiatannya bakal berlanjut Betul. sampai tahun 2029. Oke. Ya, begitu. Jadi untuk tahapannya pasti kita pengen nih teman-teman yang memang benar-benar memiliki kesadaran dan ingin bergerak bersama Betul. dalam komunitas Gas Mataram ini. Ada 3 tahapan kebetulan. Ada yang pertama itu kita pengisian Google Form. Oke. Dimana pasti kita harus tahu dulu dong siapa yang daftar Betul, gitu. betul. Berisi data, kemudian berisi mungkin beberapa studi kasus terkait perlindungan anak itu sendiri. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu e-learning. E-learning yang memang sudah disediakan oleh Yayasan PKPA, di mana di sana ada beberapa tes yang memang menguji pengetahuan dan knowledge teman-teman terkait perlindungan anak khususnya di ranah daring ini. Kemudian yang terakhir yaitu tahap wawancara, di mana komitmen teman-teman, kemudian pemahaman teman-teman terkait e-learning tadi, dan baru deh diumumin siapa sih yang bisa Lolos. join Ya, dan gitu lolos ya. ke Gas Mataram. Dan gitu. satu syarat yang harus teman-teman penuhi adalah ketika PKPA memanggil, kita harus gas. Iya. Makanya Gas Gas. Mataram. Gas. Harus digasin soalnya. harus gas sih gitu. Oke, tentunya dengan perjuangan dan Iya. pergerakan. Iya, betul. Mereka kata kunci. Betul. Oke, tadi saya agak meng-highlight sedikit tentang antara kesenian. Tadi ada lagu dan film. Saya rasa itu bagian dari kesenian juga ya. Ya. Ada bagaimana cara kita berkesenian. Nah, itu di garis benang merahnya adalah terkait hal ini. Nah, itu menurut Mas dan Mbak Fitri itu bagaimana tadi? Kalau pandangan Fitri sendiri, apalagi kan Fitri mahasiswa ilmu komunikasi nih ya. Oke. Jadi berkecimpung di event, film, segala macam gitu. Dan memang melihat situasi saat ini, apalagi Gen Z ya, kalau dihadapin sama materi, teori aja itu pasti kayak pas ini kayak pusing, tolong gitu. Tapi kalau dibawa lebih chill, kemudian disampaikan melalui seni, mungkin lagu, video dokumenter mungkin, Betul. ataupun film yang bakal kita usungkan ya di ke Pemprov Nusa Tenggara Barat. Insya Allah kita akan buat seringan mungkin, Betul. tapi nilai yang kita angkat sampai gitu. Esensinya harus dapat ya. Tapi kembali lagi untuk packagingnya kita sederhanakan Iya, agar iya. lebih mudah untuk dimengerti oleh audiensnya. Itu dia. Wah, keren juga. Mas Dadet. Kalau saya pribadi, karena kita melihat ya, kawan-kawan ini sekarang maupun orang yang intelektual Betul, ataupun betul. yang bodoh, nakal dan sebagainya itu lebih suka ke film sih kalau menurut saya. Apalagi drakor sama film India ini kan. Racun lu. Betul. Sampai Apa? berjam-jam Betul. ditonton film drakor sama film Racun India, gitu. racun dan Iya, sebagainya. bahkan bapak-bapak sekarang di kerjaan racun ya. Itu Maksudnya bener ya, makanya. racun gitu ya. Ya jadi semua golongan tuh menerima itu. Betul. Jadi kalau kita pakai cara sosialisasi itu udah bukan zamannya Gen Z Betul. banget gitu kan. Jadi kita harus pakai cara-cara yang membuat mereka itu tertarik dan betul. penasaran gitu. Jadi kalau mereka udah penasaran, apalagi kan masa-masa muda kita kan
penuh dengan penasaran kan. Betul. Jadi mereka akan memilih untuk menonton sendiri untuk film itu. Apa sih film ini? Contoh kemarin film Pesta Babi ini. Sebenarnya film Pesta Babi ini tidak ada yang menarik banget begitu kan. Akan tetapi kenapa orang pengen menonton? Karena penasaran. Betul. Nah itu yang membuat kita, itu yang kita buat sekarang sama anak-anak atau anak muda ini begitu. Baik, Kemungkinan baik, itu baik. yang akan menjadi salah satu cara advokasi kita untuk teman-teman muda kita ini. Wah, sangat menarik ya. Hari ini saya udah banyak banget nih yang referensi yang saya dapatkan juga salah satunya dari GAS, bahkan dari komunitas dari Mas Randy sendiri. Oke, Mas, tadi saya ingin bertanya sedikit nih. Tadi saya dengar bahwa asal muasalnya tuh dari Medan, betul ya? Dari Sumatera Utara. Kenapa di awalnya tercipta seperti ini komunitas itu dan sekarang dibawa nih ke Lombok? Selain yang tadi Mas bilang, salah satunya itu. Terus kenapa memilihnya home base-nya di sini? Di Mataram berarti home base-nya ya? Di Mataram. Di Mataram. Kenapa di Mataram? Sedangkan kan NTB ini luas nih. Iya. Sasak sama Bojo gitu. Nah, itu bagaimana, Mas? Nah, ya kenapa di Medan? Karena tadi itu kita pendirinya awalnya memang dari Medan. Oke, dari gitu Medan. kan. Oke. Terus kita merambat ke beberapa wilayah karena itu tadi kita lihat letak geografisnya yang memang angka kekerasannya tinggi, kemudian juga karena ada kebencanaan kita masuk di sana. Kan kita nggak hanya perlindungan tapi juga humanitarian yang juga melihat perempuan dan anaknya juga. Oke. Dan juga kita ke Lombok ini kita mengambil di Mataram. Kenapa di Mataram? Kita karena lihat pusatnya Lombok gitu. Jadi iya. biar mudah akses juga ke pemerintahan Nusa Tenggara Barat gitu kan. Karena juga sebenarnya program ini yang Cyber Safety ini kita jalankan di 4 wilayah di Indonesia. Itu ada di Medan, di Palu, di Lombok, dan Jakarta untuk representatif nasional. Nah, ketiga wilayah intervensi ini kita ngambil di ibu kota provinsinya. Jadi kayak Oke. Medan, Di Medan, Sumatera Utara di Sumatera Medannya Utara, gitu oke. kan. Juga di Sulawesi Tengah di Palunya. Palunya, oke. Makanya kita coba ini untuk di Mataramnya, Lombok di Mataramnya gitu. Karena Oke. supaya lebih mudah koordinasi dengan pemerintah provinsinya, terus Oke. gitu. Karena juga kita mau lihat juga nggak hanya juga nanti di Mataram, tapi kita bisa tahu juga dari Lombok Timur yang bagaimana bikin dengan koordinasi dengan pemerintahan provinsi, gitu Mas. Nah, untuk home base-nya sendiri itu ada di Mataram ya, Mas? Di Mataram. Di Mataram itu di mana, Mas? Mungkin ada teman-teman Sobat TVRI yang ingin datang iya, berkunjung benar. dan sebagainya. Mungkin Nah, bisa disampaikan. Kantor kita itu ada di Lingkar Permata Residence, itu ada di Jalan Jalan Lingkar Lingkar. ya. Lingkar, ya, Ah, Jalan Lingkar itu ya. ya. Skarbele berarti masuknya ya? Itu masuk Skarbele. Iya, iya. Di Tembola. Oh, di Tonggola ya. Asli Medan kan Mas. Jadi Oh, maksudnya si Medan. Iya. Jauh-jauh ke sini ikut posting kayak wah. Sobat TVRI, ternyata kita kedatangan tamu jauh. takut salah menyebutkan daerahnya Oke, ya. oke. Mungkin Berarti di dekat Tombola, Mas ya? Oh, di lebih dekat ke Tombola. akamsinya lah. Betul, betul, betul. Anak kamu sih Anak kamu aja. sih. Oke, oke. Oke, tadi ngulik-ngulik lagi nih Mas Mas Daden dan Mbak Fitri sedikit tentang pengalaman yang di Filipina tadi. Berarti itu dilaksanakan di bulan apa dan di tahun kapan? Kebetulan untuk waktu pelaksanaannya di bulan kemarin masih Baru banget Baru. ini ya. April. Aduh, aroma Filipina Iya, sudah iya, sama banget ternyata. dari tanggal 14 sampai 16 April. Kebetulan ya udah bulan lalu, jadi kayak masih banyak yang pengen kita share nih ke teman-teman semua Oke. sebenarnya. Jadi selain kita juga share melalui podcast, apalagi dikasih kesempatan yang luar biasa banget ya hari ini. Betul, betul. Kita juga beberapa kali bikin kayak tulisan singkat gitu di media sosial kita masing-masing ataupun di media sosial Gas Mataram sendiri. Oke, berarti kemarin yang berangkat dari Nusa Tenggara Barat ini Mbak Fitri dan Mas Daden Iya, tentunya ya. Oke, luar biasa banget ya. Masih muda Sobat TVRI, masih muda tapi pengalamannya udah luar biasa ini, bahkan ke tahap internasional untuk menggaungkan program-programnya tentunya ya. Oke, Mas Andi lagi nih. Ini kayak aku dari tadi set. Oke, Mas Andi, berarti di Lombok sudah berapa lama nih, Mas? Ini hari ketiga. Oh, berarti Iya. ini hari ketiga ya? Karena juga lusa kita akan ada kegiatan dengan aparat penegak hukum. Itu kita akan melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum dan juga akan yang terlibat di sini ada dari kepolisian,
kemudian kejaksaan tinggi, pengacara gitu, kepolisian dan lain-lain yang memang dia layanan untuk yang sering mendapat pelaporan terhadap kekerasan anak di ranah daring. Jadi kita akan, karena PKP tadi seperti yang disampaikan Fitri, kita ada modul e-learning. Nah, kita ada kemarin juga baru melaunching modul ini untuk aparat penegak hukum. Jadi mungkin aparat penegak hukum ini tahu ketika landasan hukum apa yang digunakan ketika ada kasus kasus anak, karena di ranah daring ini masih zona abu-abu. Jadi karena kita nggak tahu ini kemana larinya, hukumannya apa yang diambil gitu. Kita hanya lihat masih dari undang-undang ITE, kemudian KUHP dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya tambah lagi dengan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru gitu. Jadi kita bisa melihat landasan hukuman yang bisa digunakan oleh para aparat penegak hukum ini gitu. Oke, berarti memang semuanya teredukasi Mas ya. Iya. Dari yang paling dasar bahkan sampai ke aparat penegak hukum sendiri. Wah, luar biasa sekali ya untuk pembahasan kali ini. Wah, Sobat FRI, tentunya di ruang bicara hari ini kita kedatangan tamu-tamu kita yang luar biasa banget ini. Nah, saya mau bertanya lagi nih, Mas Fendi. Tadi terkait aparat penegak hukum itu yang diselenggarakan, tapi di sini Iya. untuk besok ini. Jadi kita mengundang Polda, kemudian Polda ini ada yang dari unit cyber, unit PPR, Renakta gitu kan. Kemudian ada kejaksaan tinggi, kemudian para pengacara, jaksa. Tapi masih seputar di Nusa Tenggara Barat yang besok ini ya? Benar. Oke. Mas, tadi aku agak ter-highlight dikit tentang cyber ya, dunia cyber dan sebagainya. Mungkin dari kita sendiri terkadang banyak kita mengalami kekerasan verbal dan sebagainya gitu ya, Mas. Itu menurut Mas bagaimana sih, Mas? Ya, nah ini jadi tantangan kita sebenarnya. Yang jadi tantangannya apa? Kita masih sulit untuk melapor kalau memang kita mendapatkan kasus baik itu kekerasan, pencemaran nama baik gitu kan, kemudian hate speech dan lain-lain yang ada, cyberbullying. Nah, kendalanya para korban ini tidak mau untuk melapor dengan alasan mungkin karena mereka takut untuk melapor, ketakut dengan orang tuanya tahu gitu kan. Kemudian bisa jadi tidak tahu mau melapor kemana kasusnya gitu. Nah, makanya dari berbagai pihak, dari para aktor perlindungan anak, dari para orang muda dan anak, kita coba memahami mereka gimana sih mekanisme pelaporan yang bisa dilaporkan ketika kita menjadi korban atau kita yang melihat. Karena kita melihat pun kita membiarkan. Gitu Mas. Nah, jadi sebenarnya juga ini memberi ruang awareness kepada para masyarakat juga. Walaupun kita melihat, kita bisa report kejadian itu. Kalau memang bisa di dunia digital sendiri, kita bisa mereport langsung akun tersebut seperti itu. Nah, jadi kita memberikan channel-channel itu supaya para masyarakat khususnya di NTB ini tahu kemana mereka akan melaporkan kasus-kasus tersebut seperti itu. Oke, sedikit pertanyaan lagi nih Mas Fendi. Tadi berarti kalau misalnya nih ada salah satu korban mengalami cyberbullying. Nah, untuk tahap yang paling dasar apa yang harus dilakukan? Lapor. Iya. Kita lapornya kemana, Mas? Nah, kita lapor setiap pemerintahan daerah itu ada UPT PPA-nya gitu. Pelaporan yang secara nasional itu ada di SAPA 129. Itu akan nanti diteruskan ke daerah masing-masing gitu. Juga bisa lapor ke lembaga-lembaga perlindungan anak. Ada LBH, ada seperti PKPA gitu, bisa ngelapor. Nanti juga ini lembaga-lembaga ini akan mereport ke UPT. Gitu kan harus terdata nanti di UPT. Jadi hal yang pertama ketika kita menjadi korban atau melihat kasus-kasus tersebut yang harus kita lakukan adalah melaporkan kasus tersebut gitu. Oke, tentunya jangan ada rasa takut ya. Bener. Karena selama ini kita juga ada rasa ketakutan sendiri. Jadi nggak usah takut untuk melapor karena nanti juga kita akan ketika kita menjadi korban, karena sebenarnya itu tadi dampaknya apa yang terganggu, traumatik, ya kan Mas, kesehatan mental kita terganggu. Nah, jadi kita perlu proses pendampingan di sini agar korban bisa hilang rasa traumatiknya, gitu, nggak terganggu mental health-nya dan lain-lainnya gitu, Mas. Nah, untuk Digas sendiri nih, itu apabila ada keluhan seperti itu bagaimana? Apakah menerima atau bagaimana? Untuk diteruskan ke mungkin pihak pemerintah dan sebagainya, atau bagaimana? Kebetulan kalau komunitas Gas Mataram sendiri kan memang di bawah dampingannya PKPA sendiri. Jadi kalaupun ada keluhan ataupun kasus-kasus yang terjadi seperti itu,
kita menerima, kebetulan kan kita langsung ke PKPA nih. Nanti PKPA yang bakal meneruskan ke DP3A Kota Mataram. Kemudian kita akan dampingi juga seperti yang sudah di-spill sama Bang Pandi tadi. Dan sampai teman-teman yang memang menjadi penyintas merasa aman dan pastinya hilang dari rasa trauma dan lain. Oke. Berarti tetap juga diakomodir ya untuk seperti itu. Ya karena kalau kita melihat dari lingkungan sekitar dan bahkan fenomena yang sekarang berkembang gitu ya di sosial media kita dengan maraknya berbagai macam cyberbullying dan sebagainya. Tapi kan satu poin sebenarnya Mas, kenapa bisa tahu? Berarti sekarang masyarakat juga udah aware ya. Betul, sudah aware. Udah tentunya. berani untuk melapor Betul. sebenarnya kan. Jadi satu poin juga yang menguntungkan kita, walaupun satu sisi angkanya semakin meningkat. Betul. Tapi bukan berarti juga itu poin negatif. Meningkatnya bisa jadi karena mereka udah Banyak yang tahu untuk Betul, tahu dulu, melapornya gitu. Yang jadi PR kita bagaimana agar angka ini menurun. Menurun tentunya. Gitu. Wah, oke. Terus untuk yang tadi saya mau bahas sedikit tentang pernikahan anak di bawah usia kita ya, di bawah ini kan banyak banget ya pernikahan dini yang kita lihat fenomenanya bahkan di tempat kita sendiri gitu ya. Ini mohon izin, ini Mbak Fitri sama Mas Daden asli Sasak tapi kan? Iya, Di Lombok ya. Lotim. Nah, bahkan Lotim. Tim Loteng. Lotim Loteng bahkan. Kalau Mas Andi kejauhan. Bukan warlock. Oke, nah saya mau bertanya nih terkait pernikahan anak di usia dini. Bahkan yang sangat miris Sobat TVRI yang kayak kita lihat selama ini bahkan pernikahannya di usia SD, SMP bahkan ya. Nah itu bagaimana Mas sama Mbak Fitri? Mungkin saya potong, mungkin pernikahan anak. Kasihan dini kan nanti disebut-sebut. Oh iya, pernikahan anak Sobat TVRI. Pernikahan anak. Iya. Bukan pernikahan dini ya. harus berubah ya. Pernikahan anak. Oke. Kalau menurut saya ini juga kan terjadi juga di lingkungan di desa saya pribadi itu banyak juga terjadi, dan kebanyakan ya hasil saya wawancara, hasil saya investigasi ini. Berarti riset sendiri ya? Ya, kebanyakan mereka itu disebabkan oleh tentunya ekonomi. Oke. Kurangnya ekonomi, apalagi kan di desa itu banyak juga masyarakat yang ekonominya masih di bawah. Jadi kebanyakan itu yang pertama, ekonomi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lingkungannya. Kenapa? Karena banyak sekali teman-temannya yang PUMU ataupun yang ikut-ikutan dalam, oh ini nikah, ayo kapan kita nikah, Ini menjadi salah satu penyebab juga lingkungan. Maka ada satu, saya selalu berikan penyadaran kepada teman-teman itu adalah teman sama dengan nasib. Jadi kalau teman-teman ingin merubah nasibmu, maka rubahlah temanmu. Karena ini yang menjadi faktor, menurut saya, meskipun anak-anak atau teman-teman saya ini ya ekonominya tinggi, tapi kalau lingkungannya yang membuat dia rusak itu sangat berbahaya. Karena 80% orang kalau sudah lingkungannya yang merubah mereka itu bisa dirubah, meskipun sebaik-baiknya orang itu. Iya, betul. Itu yang saya highlight di desa saya pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan budaya ya. Mungkin kalau budaya nanti jelaskan sama Mbak Fitri. Kalau dari pandangan Fitri sendiri terkait pernikahan anak pernikahan anak, apalagi di wilayah-wilayah yang mungkin masih kurang lah kesadarannya terkait dampak negatif dari pernikahan anak itu sendiri. Karena kan memang kita ketahui bersama ya, kalau masih di usia anak itu banyak sekali dampak-dampak yang bisa disebabkan oleh pernikahan anak ini, mulai dari psikologis ataupun dari kesehatannya sendiri ataupun dari pendidikan anak itu sendiri. Karena kan tidak sedikit dari anak-anak yang memang melakukan pernikahan anak ini putus dari pendidikannya, betul. Sehingga kalau kita udah putus dari pendidikan, jadi kedepannya itu gambaran mereka itu kurang gitu. Jadi kita harus memberikan kesadaran bahwa oh ini loh dampak yang akan teman-teman dapatkan apabila melakukan isu ataupun kasus pernikahan anak ini, pernikahan anak. Nah, salah satunya juga budaya, karena kan banyak banget nih, malah banyak banget orang tua yang masih mikir kayak, ih daripada anak saya pacaran kesana kemari berduaan, betul. nikahin aja lah gitu. Kan kalau dia udah nikah itu kan ibadah seumur hidup dia bilang. Padahal kan
selain untuk menghindari itu banyak sekali Betul. dampak-dampak negatif yang bisa dirasakan oleh anak itu sendiri. Jadi perlunya kita untuk mengedukasi bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga terkait apa saja dampaknya, kemudian apa aja sih yang bisa dilakukan selain nikah aja ya itu. Bisa kan kita arahkan teman-teman ataupun adik-adik yang masih SMP ataupun SD ke mungkin organisasi-organisasi yang dapat mengembangkan kualitas mereka atau kapasitas mereka, khususnya di Gas Mataram itu kan Salah menjadi satunya ruang. Sobat TVRI, Gas Mataram menjadi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Ya, itu Masuk. dia. Harus dimasukin Mas Andi. Itu Oke. dia. Oh, berarti memang itu ya salah satunya karena memang tadi lingkungan dan salah satunya budaya yang sudah tertanam. Tapi kembali lagi budaya itu sebenarnya juga bisa kita ubah Betul, ya. betul. Kalau Betul memang sekali. itu salah atau kurang benar masih bisa untuk diubah. Oke. Sangat kaya informasi hari ini. Mas Fendi, baru 3 hari di Lombok. Iya. Perasaannya untuk pas nyampe datang ke Lombok, ini berarti first impression ya? Pertama kalinya? Enggak sih. Atau udah sering ke Lombok? Iya kan ada program ini jadi lebih sering ke Lombok. Lebih sering ke Lombok, oke. Jadi dia lebih cinta Lombok daripada Lebih cinta Lombok. Kenapa nih cinta Lombok? Makanannya sih kan. Iya, makanannya. Makanan. Pas di lidah? Pas di lidah. Oh, oke. Kan di sini makannya pedes semua, Mas. Iya. Kan Sana juga pedes juga? Medan juga Sumatera pedes? kan pedas-pedas juga. Oke, terus selain itu apa lagi, Mas? Yang membuat Lombok ini berbeda dari tempat-tempat lain? Vibes-nya ya karena area tourism Oke. itu dan tourismnya nggak pala yang terlalu seronok gitu, tapi ya masih menenangkan gitu, ya nyantai gitu lah. Memang layak ini memang untuk sebagai daerah tourism prioritas yang diusulkan oleh pemerintah gitu. Oke, FYI nih Mas Fendi ya, bahwa di Nusa Tenggara Barat ini Sobat TVRI juga termasuk salah satu daerah halal tourism. Oh. Di mana kenapa di halal tourism? Karena di Nusa Tenggara Barat ini untuk akses kita untuk beribadah dan lain-lain itu sudah sangat gampang. Itu Betul ya salah Mas ya? satunya juga Betul. kan, Mas. Baik itu masjid, gereja, pura dan lain-lain itu sangat Hmm. sangat dekat dengan kita. Jadi kita perlu jauh-jauh untuk mengakses itu. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke, Sobat TVRI. Oke, Sobat TVRI. Baik, itu saya sudah di-clue-clue ternyata. Di belakang layar. Oke, nah sedikit lagi nih ya saya ingin bertanya kepada 2 orang hebat di depan saya, pemuda-pemudi Nusa Tenggara Barat yang sudah mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah internasional tentunya. Iya. Tadi saya datang melihat langsung di bajunya sebelah kiri itu ada logo dan ada kata-kata yang wah, ini keren banget sih untuk disampaikan. Itu bisa disampaikan mungkin kepada Sobat TVRI di rumah. Kebetulan ini tuh baju t-shirt dari kegiatan kemarin ini. itu yaitu Youth Summit, di mana memang kalau dari judul besarnya atau tema besarnya itu Violence Against Children atau menghentikan kekerasan terhadap anak, itu menjadi visi kita bersama, di mana di balik perbedaan 23 negara, 150 pemuda, baik itu bahasa, budaya ataupun latar belakang itu kan beda semua ya. Betul. Tapi itu tidak menjadi penghalang kita nih untuk berkolaborasi, membuat satu program yang diinisiasikan untuk menghentikan kekerasan anak, di mana kita memiliki wadah yang sama, visi yang sama, yaitu Violence Against Children. Wah. Begitu. Mas Dade? Kalau saya menggarisbawahi kata us. Oke, gimana tuh? Violence and with As us. with With us. us. Oke. Dari us itu saya mengambil makna bahwa untuk menyelesaikan permasalahan janji-janji kita ini adalah satu kata, Bersama. kolaborasi. Betul. Tentunya ada kebersamaan antara semua pihak ya. Ya. Bukan hanya 2 generasi hebat yang ada di sini, tapi kita semua harus bergerak Sobat TVRI. Ya. Betul ya Mas ya? Betul sekali, karena kan kata kolaborasi ini akan menjadi semangat kita untuk kemudian menyelesaikan janji-janji kita ini. Betul. Kalau katanya Maulana Syekh itu seayun selangkah. Karena saya ibaratkan permasalahan ini itu ibarat sampah-sampah yang kemudian kalau hanya satu biji lidi, Lidinya. ya kalau kita gunakan itu untuk membersihkan sampah agak sulit. Ya, Jadi kita selesai. nggak selesai. Jadi kita harus gabungkan berapa banyak lidi untuk membersihkan permasalahan itu. Jadi itu
analogi sederhananya. Wah, sangat mendalam sekali. Deep Kalau Mas Dadan ini agak filosofisnya filosofis sekali ya, Sobat TVRI. Sangat filosofis sekali gitu. Oke, Mbak Fit, sebagai perempuan juga di sini, bergerak juga di bagian perempuan juga ada kan Iya. tadi ya. Itu bagaimana Mbak, menurut Mbak sendiri? Kalau dari pandangan Fitri sendiri, karena kan kebanyakan ya teman-teman perempuan yang memang khususnya yang berasal dari daerah, merasa bahwa kayak kita nggak punya ruang nih, atau kita nggak punya hak, ataupun kita kalau kita nggak ngerasain langsung problem-problem itu pasti kayak ngerasa ya udahlah mereka kita Bukan kita. gitu. Oke, benar. Tapi kayak yang dikatakan Daden tadi, yaitu itu adalah hutang dari panggilan negara kita sendiri atau panggilan bangsa yang perlu kita torehkan begitu untuk negara kita. Apalagi bukan hanya perempuan itu ya udah di 3 tempat yang sumur, dapur, kasur. Iya. Tapi kita lebih dari itu, perempuan Betul. mempunyai ruang yang sangat luas untuk menginspirasi ataupun membuat inisiasinya tersendiri. Karena kan pasti pandangan dari laki-laki, perempuan, anak muda ataupun orang tua itu berbeda-beda ya. Betul. Jadi kalau kita sesama perempuan, karena mungkin juga kita lihat ya di lingkungan kita banyak sekali penyintas dari kekerasan itu sendiri, lebih banyak perempuan. Betul. Gitu. Jadi kita bisa lebih dekat dan paham apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan, sehingga kita bisa menentukan langkah apa ataupun program apa yang dibutuhkan untuk merangkul dan mengajak teman-teman perempuan yang lain di luar sana untuk bergerak bersama untuk ending violence with us ini. Begitu, karena kita punya peran kita sendiri. Betul, Sobat TVRI. Jadi bukan hanya satu orang, tapi semuanya harus bersama-sama. Ya. Oke, untuk menuntaskan itu semua ya. Mhm. Dan dimulai dari kapan, Mbak? Dari sekarang. tentunya. Mhm. Jadi Sobat TVRI semua di rumah bahwa untuk merubah itu bukan Ya. bukan nanti Mhm. bukan aku juga biasa-biasa Iya. aja. Dari sekarang tentunya. Mhm. Karena kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Iya. Betul Mas Itu ya. dia. Jadi, Dan betul. kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Wah. Nah, Mbak Fitri dan Mas Daden, Iya. ini bergerak di gas ini udah berapa lama? Kebetulan untuk bergerak di gas kayak yang udah di-spill tadi sama Bang Padi, untuk PKPA, Yayasan PKPA terjun langsung atau memilih Lombok khususnya Kota Mataram untuk menjadi daerah dampingannya. Ini kan dari akhir 2025 kemarin. 25. Oke, berarti kurang lebih 1 tahunan ini Iya, jalan ya. Desember. Nah, kemudian untuk pembentukan komunitas itu sendiri kita di awal bulan 2026. Jadi kayak Oke. masih fresh gitu. Jadi sebenarnya masih banyak ide-ide yang perlu dikulik nih sebenarnya di Gas Mataram. Oke, mungkin bisa disampaikan ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Untuk Gas Mataram sendiri kan tadi udah di-spill juga, yaitu ada yang child sama ada yang youth. Di mana yang child juga ada divisi-divisinya sendiri, yang youth juga ada gitu. Kemudian dari setiap divisi ini memiliki prokernya tersendiri. Nah, Oke. salah satunya edukasi digital. Di mana kita akan berusaha untuk mengedukasi dan mengadvokasi teman-teman di luar sana melalui beberapa proker. Salah satu prokernya itu Goes to School, Gas Oke. Mataram Goes to School gitu. Yang kita rencanakan untuk setahun itu ada beberapa kali Goes to School yang tujuannya untuk mengedukasi, menambahkan knowledge teman-teman dan mengadvokasi teman-teman untuk melindungi hak-hak anak yang khususnya di ranah digital. Oke. Begitu. Selain itu juga kita bakal bikin mini campaign gitu di media sosial, karena kan as Gen Z ya, Iya. setiap hari tuh nggak bisa lepas dari media sosial. Iya. Jadi kita juga mendekati teman-teman atau membuat pendekatan-pendekatan melalui media sosial agar yang seperti tadi lebih mudah diterima dan lebih kerasa lagi nih kedekatan kita dengan audiens teman-teman di luar sana. Betul. Berarti memang pemanfaatan teknologi kembali lagi ya, karena itu dia. digitalisasi di zaman sekarang sangat penting Mas Andi ya. Betul sekali. Informasi sangat mudah didapatkan. Ya, malah sangat lebih, udah meluap banget Betul. informasi. Ya. Bahkan kita mau yang di daerah aja udah gampang banget tuh untuk tahu. Iya. Oh, hari ini ada itu dan sebagainya. Oke. Kalau dari Mas saya Daden? pribadi, saya ingin menyampaikan kepada sobat TVRI yang saya cintai dan saya banggakan juga dimanapun berada, yaitu kebetulan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, Nah, Betul. itu yang dia. dimana saya ingin mengkorelasikan bahwasannya marilah
kita sama-sama bangkitkan hati kita untuk tulus kepada negeri kita, bangkitkan pikiran kita untuk selalu memikirkan tunas-tunas bangsa yang kemudian hari akan mewarnai negara Indonesia ini, dan bangkitkan tindakan kita untuk sama-sama menjaga anak Indonesia sesuai dengan tagline Yayasan Pusat Kajian dan Pelindungan Anak Indonesia. Betul, karena setelah ini maka yang generasi selanjutnya yang akan merubah Betul, negara ini tentunya. Benar ya? Betul banget. Saya percaya, Mas Fandi, Iya. tadi kita bahas S Gen Z di sini. Gen Z. S Gen Z. Tam dikit ya, ujung-ujung gitu ya. Ujung-ujung nih Mas, melihat fenomena yang sekarang berkembang tentang digitalisasi dan sebagainya. Saya rasa tadi Mbak Fitri bilangnya cuman Gen Z aja nih yang melek digital. Saya rasa kita milenial juga melek ya Mas ya. Kita nggak bisa jauh dari handphone. Tidur aja bangun, Benar. buka handphone. Ntar mau tidur, cek handphone lagi. Jadi dari pagi ketemu pagi, handphone terus. Itu bagaimana Mas menurut Mas dengan berbagai macam yang tadi juga cyberbullying dan sebagainya, bahkan terkait kekerasan anak dan perempuan dan sebagainya gitu Mas. Iya, kalau kita lihat memang nggak hanya Indonesia ya, global itu 1 dari 4 anak itu memang udah teridentifikasi sebagai korban terkait penyalahgunaan internet ini gitu. Jadi hampir semua sebenarnya anak ini menerima risiko ketika mereka mengakses internet. Nah, kita mau nanti bagaimana nanti biar aman. Ya, saya juga dukung terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan usia menggunakan medsos itu gitu. Karena di dunia digital ini sebentar saja itu trennya sudah berubah, Iya, Mas. betul sekali. Gitu. Jadi misalnya dari kemarin kita udah melihat adanya cyberbullying, grooming, sekarang udah bisa ke deepfake, kemudian ada peretasan akun dan lain sebagainya. Ada aja sampai yang judol, pinjol dan lain-lainnya. Dan Betul. kita nggak tahu ke depan nanti apa lagi yang akan tren, apa lagi yang terjadi di ranah digital ini. Nah, kita tahu nanti makanya kita mengusungkan untuk pembentukan Youth dan Child ini sebagai karena mereka lah yang ada di eranya gitu. Iya, betul. Jadi ketika kita membuat kebijakan juga nggak bisa di era kita yang membuat kebijakan karena itu bukan di era kita. Makanya kita melibatkan youth dan anak-anak untuk agar mendapat rekomendasi dari mereka agar kebijakan itu sejalan dengan apa yang mereka jalankan juga. Makanya penting suara anak, suara orang muda ini dimasukkan dalam rekomendasi dalam suatu kebijakan agar nanti juga lahir kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan era mereka gitu Mas. Jadi ya tujuan kami itu tadi mau melibatkan anak-anak karena kita harus mendengarkan dari partisipasi mereka gitu. Betul. Nah, Sobat TVRI, kita tadi udah banyak bicara juga tentang perlindungan anak, tentang juga kekerasan terhadap anak, bahkan tadi kita juga sudah menyinggung sedikit tentang digitalisasi dan sebagainya gitu Mas ya. Nah, ada nggak hari ini yang ingin Mas, baik Mas Fandi, Mas Dadan, dan Mbak Fitri ingin menyampaikan nih kepada Sobat TVRI di rumah, yang benar-benar menjadi, kayaknya dari tadi belum tersampaikan nih gitu. Aku pengen ngomong ini nih gitu. Ada nggak mungkin yang mau disampaikan Sobat TVRI di rumah? Ya, mungkin saya lebih kalau ke masyarakat kita lebih ini aja ya, lebih tahu mana yang aman dan tidak aman ketika kita mengakses internet. Yang saya tekankan adalah nanti di pemerintahan sendiri agar bisa mengintegrasikan kebijakan itu di mana dengan melibatkan anak-anak. Karena sebenarnya sekarang juga pemerintah udah melibatkan anak-anak, tapi tidak melibatkan secara meaningful. Betul. Gitu. Jadi mereka itu hanya sebagai tokenisme. Jadi kayak dianggap ada aja udah lengkap itu untuk syarat bisa pembentukan kebijakan. Tapi kita mau mendengar suara mereka, mau melihat rekomendasi mereka agar kebijakan itu lebih meaningful juga. Jadi harapannya ya libatkan anak dan orang muda, kemudian buat sistem yang terintegrasi agar ketika masyarakat mengalami kekerasan atau apapun, mereka mudah untuk melapor. Itu. Oke, dari Mas Dadan? Kalau dari Bang Pandi tadi menyampaikan kepada pemerintah, kalau saya sendiri sih menyampaikan kepada anak-anak muda yang seumuran dengan saya, saya ingin sampaikan satu wasiat Maulana Syekh Tunggul Kiai Muhammad Zainul Abdul Majid. Wasiat beliau mengatakan bahwasanya banyaklah orang kehilangan kompas, siang dan malam bersesak napas. Ibu bapak gurunya
dilepas, akhirnya dia jatuh terhampas. Artinya adalah kawan-kawanku semua dimanapun berada, teman-temanku semua yang sebaya dengan saya ataupun yang masih di bawah umur dan sebagainya, ingatlah, di zaman teknologi ini terlalu banyak distraksi yang membuat kita tidak fokus dengan satu hal. Dan jangan sampai dengan keinginan kita, dengan kecintaan kita dengan gadget ini, sehingga kita melupakan ataupun membuang ibu, guru, dan bapak kita. Karena apa? Karena saya percaya, kalau kita sudah membuang ibu, guru, dan bapak kita, ataupun tidak memahami diri kita, tidak tahu diri, tidak tahu tugas, dan tidak tahu fungsi kita sebagai anak muda dan remaja, maka yakinlah, teman-teman akan pasti terhempas. Jadi, sekali lagi, bangun kesadaran diri kita sendiri dan bangun kesadaran untuk lingkungan sekitar kita, dan mari kita sama-sama untuk menunaskan janji-janji kita kepada Republik ini. Terima kasih. Wah, sangat mendalam sekali ya. Sangat terfilosofi saya. Sampai saya mendengar tuh, wah keren sekali ini Mas Dadat. Oke, next dari Mbak Fitri. Kalau dari Fitri sendiri ya lebih ke kesadaran dari diri sendiri aja sih. Karena kan sebelum join sama PKPA, sebelum join sama Gas Mataram khususnya, mikir kayak ini kewajiban kita nggak sih, ini tugas kita nggak sih. Padahal ini kesempatan yang teman-teman juga berkesempatan untuk itu, bukan hanya harus gabung Gas Mataram nih baru bergerak untuk memberantas kekerasan terhadap anak, tapi itu adalah tugas dan kewajiban kita sendiri as mahasiswa ataupun as pemuda Indonesia itu sendiri, karena memang kesempatan itu terbuka sangat lebar. Karena kalau ada satu kalimat nih yang menjadi poin yang sampai saat ini Fitri pegang untuk terus bergerak, yaitu anyone have a chance, yaitu semua orang punya kesempatan, baik itu di media sosial ataupun secara langsung peer to peer begitu. Karena setiap kesempatan itu pasti akan membuat change atau perubahan. Betul. Karena satu langkah yang kita lakukan hari ini, misalnya share informasi terkait perlindungan anak, ataupun informasi terkait apa sih yang harus dilakukan kalau terjadi kekerasan anak di lingkungan kalian, itu udah menjadi langkah kecil yang sangat berdampak besar untuk teman-teman di luar sana. Apalagi teman-teman punya daya influence yang besar mungkin di media sosial, itu bisa menjadi kesempatan yang teman-teman tidak boleh sia-siakan. Karena ingat, satu langkah yang kita lakukan hari ini berdampak besar untuk masa depan. Wah, sangat mendalam sekali ya Sobat TVRI. Dari ketiga orang yang hebat banget ini. Untuk bincang-bincang hari ini di Ruang Ngobrol tentunya kita tadi sudah kaya banget akan berbagai macam informasi yang kita dapatkan. Baik itu tentang perlindungan anak, tentang pencegahan pernikahan di usia anak dan lain-lain yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber kita hari ini. Itu luar biasa sekali. Tentunya di Ruang Ngobrol, bincang santai dan makna mendalam.